Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya masih berada di Kabupaten Bandung. Dan ini adalah kunjungan saya yang kedua kali ke rumahnya Bapak Haji Aceng yang punya kisah perjalanan luar biasa banget, menambah wawasan sekaligus edukasi buat kita semua. Nah, seperti ini ya perjalanan menuju ke rumahnya itu. Ini berada di area perkampungan. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol terkait kisah perjalanannya selama dikuburkan selama 12 hari. Dan kita akan dengarkan terkait kisah perjalanannya bangkit dari kubur tersebut, teman-teman. Permisi teteh, punten. Nah, di sini banyak anak-anak yang lagi main layang-layang tuh. Wah, layang-layang sana ada ya? Nyangsang. Nah, jadi rumah Bapak Haji Acengnya udah ada di depan kita semua, teman-teman. Dan kita akan ngobrol terkait perjalanan selama 12 hari dikuburkan dan selama 12 hari bangkit dari kematian tersebut. Kebetulan di sana sudah ada Kang Hakim dari Rizkinya Channel, teman-teman. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, saya berkunjung kembali ke rumahnya Bapak Haji Aceng yang alhamdulillah hari ini Bapak Hajinya sehat walafiat. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Haji terkait perjalanan kisah Pak Haji yang luar biasa, menarik banget nih. Jarang sekali orang bisa mengalami kejadian ataupun pengalaman yang Pak Haji alami ini. Nah, ini di video kedua ini saya mau tahu cerita tentang Pak Haji bisa hidup kembali setelah 12 hari dikubur. 12 hari Pak Haji tinggal di alam kubur ya. Itu awal ceritanya gimana Pak Haji bisa hidup kembali atau bangkit kembali setelah 12 hari di alam kubur. Nah, awal ceritanya begini, Nah, begini. Pas malam 12, kan orang-orang yang tahlilan pulang jam 12 malam itu. Malam 12 tuh saya dikubur malam 12. Nah, itu pada pulang dia, udah pulang dia, pada pulang. Nah, udah pada pulang jam 12, 10 menit habis semua orang pulang. Nah, Bapak dengan Mama langsung pada tidur. Bapak di kamar kiri belah dekat toilet, Bapak di kamar kanan. Biasa Bapak dengan adik laki-laki. Nah, yang ibu dengan adik perempuan udah pisah tidurnya. Nah, sudah itu tidur Bapak. Nah, pada tidur. Sudah tidur gitu. Nah, tahu-tahu setengah satu, kata Bapak tuh setengah satu, ada yang bangunin. Orang yang berjubah putih, bawa tongkat, lagi jenggot panjang katanya. Itu maaf Pak Haji, lagi melalui mimpi atau secara sadar itu Pak Haji? Sadar, dibangunin secara sadar ada. Begitu bangun duduk teh Bapak di kamar duduk teh langsung ada kakek-kakek bawa tongkat, jenggotnya panjang, cuman ininya sipit karena begitu tuh kayak orang Hongkong karena gini nih. Hongkong. Nah, Bapak ngomong begini, yang Bapak ya, ada apa ini datang ke sini? Saya datang ke sini kalau sayang sama umat, katanya. Kalau umat itu bilang anak itu umat itu. Kalau sayang sama umat, seperti sama anak. Gali lagi, enggak pakai ngomong coba, enggak. Coba gali lagi, enggak. Langsung gali lagi. Nah, sudah gitu menghilang. Keluar hasil itu si kakek itu berjubah putih itu keluar masuk ke kamar ibu ke sini. Sudah ngasih tahu kayak gitu sama. Kalau sayang sama umat gali lagi. Nah, udah pergi. Nah itu. Nah, Bapak ada cobaan, ada godaan di situ, cobaan godaan, pingin ngompol.
Nah keluar bapak ngompol, Iya. keluar jalan ke sini, pintu mama nggak rapat, ada buka sedikit, Iya. pintu nggak rapat. Pas dilihat lagi begini aja duduk, nah langsung ke sebelum ngompol dulu, sudah ngompol ke situ. Kenapa? Belum tidur, bukan belum tidur, ada yang bangunin, kakek-kakek baju putih, jenggotnya panjang, bawa tongkat katanya. Iya. Terus ngomong gimana kakek itu? Ngomongnya begini, kalau sayang sama umat, gali lagi. Akur, Oh. akur. Iya. Kalau gitu benar, coba sekali lagi Pak. Ya, gitu dia bilang mama ke suami teh bapak, Pak. Ya begitu. Nah, kalau begitu malah, yuk kita umumkan. Ya, kamu yang putar-putar ininya, putar-putar pengerasnya pakai bambu kan, tiang pengeras tuh, Iya. putar pakai bambu, putar terus kiri kanan. Saya di dalam buka mik, masuk ke masjid kami diumumkan kepada bapak-bapak yang baru pulang dari tahlilan, coba datang lagi ke rumah. Tidak datang tuh, seperempat jam tidak ada yang datang. Kata ibu saya, Pak jangan gitu ngomongnya, apa ngomongnya, ini bingkisan lupa gitu, nggak dibawa. Oh bapak-bapak ini maaf datang lagi ke rumah, ini bingkisan lupa nggak dikasihkan, baru datang semua tuh. Oh. Ngomong bingkisan mah datang semua. Bingkisan apa nah coba sini duduk apa. Sekarang yang lainnya bapak langsung bilang keranda bapak, jadi takut orang-orang. Nah yang lainnya ambilkan keranda tuh dekat masjid, di samping masjid. Yang lainnya bawa singkup, bawa garpu, bawa cangkul. Kita gali lagi. Anak saya masa digali lagi, udah malam 12, udah hancur. Udah ke 12 hari gitu ya? Iya, udah malam 12, besoknya 12 hari mah kan tengah malam itu mah. Iya. Udah oh, jangan digali lagi lah. Itu mah tadi ada orang datang, kakek-kakek baju putih. Wah, jangan dianggap itu mah setan atau apa tuh. Iya. Enggak, itu wangsit kata bapak. Iya. Wangsit. Kalau nggak mau biar saya aja. Coba siapa yang mau ke sana? Ambil cangkul, singkup sama garpu. Iya. Keranda udah datang tuh, keranda mah udah datang sama anak pemuda biasa. Nah, akhirnya berapa orang? Semuanya 19 orang yang datang. Tapi waktu tahlim ada 50 lebih waktu tahlim. Kalau yang datang yang beraninya sama ustadznya 19 orang. Nah, 19 orang itu yang bawa 17 patromak, 17 orang bawa patromak, yang 2 orang mah kan pagi ini bawa ini keranda kosong gitu. Iya. Bawa sana. Yuk kita pergi ke sana, Langsung ke makam gitu. langsung makan. Udah sampai di pemakaman, sok karena yuk gali, pada nggak mau, Pada takut gitu Pak Haji. yang bawa cangkul jatuh cangkulnya, yang udah siap garpu, udah nggak mau, saya mundur sambil bawa petomak, mundur ketuk ke ini, ke kebun bambu ini, kena bambu itu ketuk, jatuh. Itunya Rina lampunya, petomak itu mati. Jadi gelap gitu Pak Haji. Ada lagi. Ya kan ada bawa 17 patomaknya. Iya. Mati 1, tinggal 16. Itu gali. Pada nggak mau. Siapa yang ngegali? Siapa? Bapak saya, adik bapak saya dengan kakak bapak saya yang gali 3 orang. 3 orang. Iya. Udah tengah sedikit lagi kena padung. Udah capek, naik, ini udah capek. Sok turun gali tuh sama singkup. Ada tuh ustad turun 3 orang. Nah, ustad orang ngerti, pas geduk kena padung meloncat, udah kena, bukan itu mau padung katanya, apa gitu, loncat deh, wah 3 patomak itu mati, 3 mati, tinggal sedikit yang terang. Nah, turun lagi bapak dengan adiknya, dengan kakaknya, pakai singkup tuh, karena kan begini itu padung itu kan begini, padungnya ke sini nih. Iya. Kita sama campur udah ke tengah, taikan tanahnya kan ini
papan itu segini lebarnya, kan begini deh papannya, kan ada yang bolong sedikit, angin di dalam gitu, di dalam angin keluar, dalam, wangi kastori naik semua tuh. Jadi bukannya bau bangkai gitu ya? Kan wangi minyak kastori, minyak melati, minyak kastori, kalau minyak apa, yang wangi aja, minyak baju, wangi, baunya bau bangkai, bukannya bau bangkai, wangi ini, ya terus habis. Udah pas ke dasar, pada naik dulu udah capek, bawa air mana, bawa di kompan, minum dulu, sudah minum, turun lagi, siapa yang turun, tetap bapak lagi dengan kakaknya, dengan adiknya, dibuka, papanya buka, utuh aja, masih utuh putih, malah kata bapak dipegang dan di ininya lagi pegang. Nggak hancur, bapak begini mah nggak hancur, biasa kayak daging gini biasa, hancur, tapi masih mati. Iya, tapi belum gerak Pak Haji, belum masih mati. Mati. Iya. Sudah gitu, ini angkat nih, ininya papanya, sok angkat, semua angkat, sok, sama bapak itu ke adiknya, sok bantu, sok bantu kakak bantu kakaknya tuh angkat, ya tolong kan segini, tolong, nggak ada yang nolong. Pada takut mundur semua, pada mundur. Patomak 17 tinggi 4 tuh yang terang, pada mundur, pada yang jatuh mah jangan bergetar gini. Jadi pada ketakutan. Pada ketakutan. Megang patomak satu begini, kan namanya patomak ini ada selongsongnya, ada kaosnya gitu ya. Kaosnya jatuh, mati kan. Saking karena rasa takutnya gitu ya. Iya. Pada mundur, akhirnya bagaimana, udah keselnya, diginikan katanya, sama adik kakak, diginikan aja, dilemparkan ke atas gitu Pak Haji. Nggak ada yang ini, nggak ada yang mau ini ya, bantu gitu ya. Nggak ada yang bantu, pada jauh. Pada mundur, nggak ada yang bantu. Ya gitu kok. Udah di atas, nggak mau ngangkat, masukin keranda, nggak mau, pada nggak mau. Patomak bisa 2 akhirnya. Jadi semua pada menghindar, pada menjauh gitu. Pada takut. Pada takut. Takutnya nanti takut bangun lagi, ketok. Takut dipocong gitu. Takutnya Pak Haji kan masih pakaian kapan gitu ya? Masih diikat Bang. Masih diikat, masih itu. Iya. Jadi setelah dilempar ke atas, masih Pak Haji masih dalam kondisi belum dimasukkan ke keranda, juga belum ada rohnya gitu ya? Masih mati ya. Mati. Terus gimana Pak Haji? Masih mati. Oke, minum dulu Pak Haji. Sudah. Siapa yang memasukkannya, tetap aja bapak sama adiknya sama kakaknya. Bertiga masih. Itu pada jauh. Di kebun bambu aja pada begini. Pada ketakutan. Yang disimpan patomaknya masih ada 2 yang dipegang gini kan bergetar. Jadi ini kaosnya jatuh lagi. Jadi sisa berapa itu Pak Haji? Sisa 2 yang masih terang, bercahaya itu. Cahaya terang, masih nyala itu, masih 2. Sudah itu angkat sama 3 orang adik kakak, masukin, tutup, dikunci. Sok bantu, angkat, yuk antum pada lari. Semua bawa petomak pada lari. Aduh, kemana ya? Tinggal 3 orang, 4 dengan mayat. Yang ada di makam itu hilang semua orang. Semua pada kabur. Cangkul pada ditinggal, cangkul singkup juga. Akhirnya bawa petomak yang 2 itu pada lari. Makanya pagi-pagi rame katanya. Pagi-pagi itu rame, datang ke rumah itu, masuk langsung kamar, masuk langsung tempat tidur. Pagi-pagi itu rame, yang nyuci spray tanah merah masuk ke spray. Gitu. Iya. Rame. Bantal, rame pawai spray. Jadi aja. Geger ya. Sekampung itu. Pawai spray. Jadi bukannya ke air dulu mandi atau gimana, enggak, langsung ke kamar. Jadi Pak Haji itu dimasukin ke keranda sama tetap keluarga ya? Ya, tetap sama keluarga. Terus dibawa kemana Pak Haji? Pulang? Kegelapan, ada peneker juga, tinggal setengah lagi katanya gasnya, habis cek
pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya. Akhirnya nyampe lah ke rumah, nggak ada satu orang pun di depan rumah. Karena semua pada ketakutan. Pada masuk rumah semua, pada masuk rumah semua masing-masing. Malah tidak ke air dulu katanya. Kata Langsung ke istrinya kamar aja. Langsung ke kamar. Ada yang terlungkup bagaimana di situ, takut aja, takut. Jadi Pak Haji udah sampai di rumah ya sama Udah keluarga. sampai di rumah, dibuka kerandanya, Iya. diangkat sama 3 orang adik kakak bapak, Iya. bawa ke tengah rumah, disimpan di atas tikar. Nah, udah gitu ditutup sama sama sarung istri itu yang panjang itu sepi Iya. kepat itu, Iya. tutup itu. Aduh, kemana orang-orang pada pulang semua nih, tinggal bertiga bapak, kakak sama adiknya, sama ibu, sama adik-adik saya pada ngumpul. Aduh, biar gini juga nggak apa-apa. Terus akhirnya pada ngantuk tidur aja di dekat jasad saya, pada tidur. Keluarga itu pada ketiduran karena kecapean gitu Pak Haji. Tidur, pintu juga Iya. gak dikunci, katanya terbuka nggak apa-apa, tidur. Iya. Tidur, bangun pagi tidur, dirabak dulu sama bapak, masih mati, masih mati. Coba malam Jumat digali, malam Sabtu masih mati, malam Sabtu, malam Minggu masih mati, malam Senin, malam Selasa mulai berapa hari. Jadi Pak Haji setelah digali dari kuburan terus dibawa ke rumah itu kondisi masih mati ya. Terus berapa hari itu Pak Haji? 4 hari itu. 4 hari. Ya. Oh, malam Jumat digali, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Ini yang 3 malam itu dimanfaatkan sama bapak, sama adik bapak, sama kakak bapak mencari kiai-kiai yang berpunya pesantren. Iya. Wah, Jadi pengen menghidupkan atau pengen supaya hidup, nah, apakah bisa hidup lagi atau mati, mau terus meninggal, apa meninggal mau dikubur lagi. Kuburnya masih bolong, belum belum dirapikan kembali gitu ya. Kembali, nah gitu kata keluarga. Iya. Nah, mencarilah yang ke Banten, yang ke daerah Tasik, ya ke sana sampai 3 hari 3 malam mencari Itu mencari para orang. kiai. Para kiai. Ya, mencari para kiai Inohong itu, yang udah ilmunya udah tinggi lah gitu. Iya, yang bisa mendoakan dan Iya. mengembalikan Pak Haji gitu. Bukan bisa mengetahui apakah ini bisa balik di semula atau gitu. meninggal terus gitu. Meninggal terus Iya. tinggal kubur lagi gitu. Iya. Nah, gitu. Udah kumpul semua kiai, 9 kiai. Ada 9 Ya, Pak Haji. 9 kiai. Udah kumpul 9 kiai. Nah, disitulah di riung di riung Iya. di riung gitu dong. Nah, coba sekarang ini satukanlah energi 9 orang itu, satukanlah energinya. Udah satukan, kita ini bacakan surat Yasin. Cocok energi disatukan ya, 9 orang itu membaca surat Yasin. Baca. Ada pegang Bapak Ali Imron, pesantren Baitul Arqam Murawi, pegang masih mati. Oh ya udah, doa lagi terus. Nah, sekarang siapkan air. Saya Bapak Ajengan Aca Cidawolong Majalaya. Nah, siapkan air. Siapkan. Berapa air itu? 5 gelas. Ambillah rukun Islam, katanya airnya 5 gelas. Air putih 5 gelas. Nah, air putih 5 gelas. Nah, yang ini air putih ini yang putih hiji, air putih 1 gelas. Ini pakai susu 2 sendok. Susu biasa aja, susu Indomie, 2 sendok, simpan. Nah, ini jangan nih mau pakai doa ayat kursi. Nah, ini jangan mau pakai doa surat Yasin. Nah, ini jangan, biar putih aja lah. Nah, yang satu lagi buang airnya,
ganti sama air kelapa, cari kelapa, cari mau kelapa, dapat kelapa, air kelapa, dah simpan deket jasadnya kan, saya begini nih, nah di sini simpen kan, yuk balik, jangan di situ, di sini, berhadap ke sana, ke jasad, ke wujudnya. Begini lagi dah, yang doa itu surat yasin, ayat kursi, doa itu doa doa Allah aja tuh. Udah doa. Nah, mama saya agak kesal di batin mama saya. Aduh, kenapa udah 4 hari 4 malam masih mati, kesal sama ini pakai mundur sedikit mundur. Nah saya itu dada saya itu digini sama mama, kamu kalau mati terus, mau dikubur lagi besok, kalau mau hidup sama begini aja di dada saya begini. Dada Pak Haji. Iya, dada gini. Iya. Dapat para kiai ya. Sambil di samping itu banyak kiai gitu. Ya, para kiai yang duduk gitu. Oke, Bu, udah Bu. Mudah-mudahan ini bisa hidup lagi. Ya, Pak Kiai kalau mau hidup atau hidupkan lagi ya. Iya. Ya Allah hidupkan lagi. Dan saya mah cuman pelantara, kata kiai itu. Iya. Ya Allah hidupkan lagi, kalau mau mati ya terus. Nanti dikubur lagi besok. Sambil begini. Nah, lama-lama hangat cenah. Hangat. Iya. Tuh. Agak hebat dari begini. Bukan. Apa Bu? Pak Kiai agak hangat. Pegang. Oh, iya. Pas dipegang sama Kiai pada megang begini, pada megang. Nah, ada suara gitu. Ada suara. Nah, ada suara gitu. Iya. Ada yang masuk. Oh, berarti masuk sukmanya masuk. Pak Haji Aceh. Baru sukma. Oh, baru sukma. Iya. Sukmanya masuk. Kan di wujud manusia mah cuman hiji wujud, 2 sukma, 3 ruh. Iya, jadi yang tadi ada suara sukma itu mah baru sukmanya. Nah, sudah itu sukma masuk. Dibukanya buka. Nah, ini buka ya. Buka kapasnya, ini kapas buka kapasnya, buka. Ya, kata keluarga itu, iya. bukan kata saya. Iya. Cuma saya makan mati. Iya. Nah, kata keluarga udah 3 bulan saya sembuh, baru cerita gitu, buka, kamu itu dibuka. Itu Iya. yang berang-berang itu, Iya. banyak itu kayak gini, jalan kayak gini biasa ngomong gitu. Biasa pada ngobrol Pak. Pada ngomong gitu, ngomong. Iya. Pada ngomong, waduh. Nah, Itu teh apa? Iya. Itu teh apa? Itu manusia. Iya. Pingin kesugihan. Oh. Jadi dia munjungnya ke babi. Oh, Babi gitu. ngepet munjungnya, jadi begitu pulangnya ke sini. Iya. Munjung ke berang-berang, jadi berang-berang dulu. Berapa lamanya? 500 tahun. Sesudah itu langsung di situ katanya dihisab lagi. Di mana? Nanti di jembatan itu. Bakal ditimbang di jembatan Siratal Mustaqim katanya. Oh, begitu. Mana jembatan Siratal Mustaqim? Nanti dulu, belum beres di sini juga. Kata malaikat begitu. Oh, gitu. Sekarang mau dibawa kemana? Ayo bawa ke sini. Tuh, lihat. Perempuan tuh. Nah, tidak bisa. Jadi tidak bisa apa? Nggak sanggup kayak ngomong malaikat gitu, enggak. Cuman gitu aja. Ini nggak bisa. Susah gitu Pak Haji. Nggak bisa Pak Haji, nggak bisa sampai malaikat, enggak. Iya. Itu sama dengan kita, orang cuma beda jenis. Kita laki-laki, itu ke perempuan. Kenapa itu larangannya ditusuk-tusuk sama besi panas itu? Yang besi marah merah. besinya Pak Haji. Iya. Besi itu ke belakang, besi terus. Mana orangnya? Besinya mau gede-gede masukin. Kelarangannya itu. Ini lagi gini, dirantai sama rantai api. Nah, di bawah itu wajan lagi mendidih timah. Begitu tuh, ampun, jatuh ke wajan, hancur. Ada yang nyipta lagi. Nah, nggak ada orangnya yang nyiptanya, nggak ada. Cuman bisa hidup lagi. Begitu lagi. Iya. Oh, begitu. Itu apa? Itu biar bersuami itu. Perempuan itu umat bersuami.
Kadang-kadang kalau suaminya kerjanya jauh, kadang-kadang ini bekal dari suami kehabisan. Sore-sore pasti dia mejeng-mejeng bawa anak kecil, bawa jalan-jalan kemana-mana. Ada yang nanya mau, ada yang nanya mau. Nah, daripada kita nggak makan mah ngajajan anak diwalah. Kehormatan kita ke dia. Titipkan anak sebentar, nggak bakalan jam-jaman kan gitu. Itu. Nah di situ bakal terjadi lah gitu. Maka proses terus, segala juga proses. Nah, tuh lihat. Itu sama gitu manusia. Teman saya laki-laki itu perempuan. Kenapa? Ini keluar. Gunting gede-gede. Maksudnya lidahnya memanjang. Ya, manjang keluar. Ada yang gunting, tapi nggak ada orangnya, nggak ada. Terus keluar. Jadi guntingnya jalan sendiri, Pak Haji? Jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Ini berkibar. Ini apa? Rantai besi, rantai api berkibar. Udah putus rantainya, jatuh ke wajan yang mendidih timah. Hancur, begini lagi, gitu dengan gitu terus. 500 tahun lamanya tuh. Gitu terus. Diproses. Gitu. Nah, sudah itu. Saya mah pengen tahu mana yang namanya surga itu dengan neraka. Nanti belum beres. Jadi Pak Haji menanyakan itu kedua malaikat. Iya. Menanyakan mana surga gitu maksudnya. Iya, nanti belum beres. Nah, yuk kelihatan tuh, lihat. Nanti di situ nangis Pak Haji. Di situ nangis. Pak Haji lihat sapi, nggak ada kepala, nggak ada ininya, pahanya nggak ada, cuma 3 begini, nggak ada kulit, berdarah terus jalan tapi nggak beradu. Udah ketemu sapi lagi begini, kambing ketemu kambing lagi, atau kambing ketemu sapi begini, nggak beradu, nggak tabrakan, nggak, kebanyakan nggak ada ininya, sama sapi nggak ada ininya, nggak ada. Itu sapi kenapa Pak Haji? Tanya lagi, tanya apa ya, kalau kata bahasa kita ya, kalau kata bahasa kita kan itu hewan itu, sampai kamu ngeri gitu ya. Itu orang-orang ngerti, umat orang-orang ngerti, malah Ustadz orang-orang ngerti suka kurban, tapi suka makan dagingnya. Nah, Haji kan ini nanya lagi, kan ada sepertiganya. Nah, seharusnya itu sepertiga itu diterima dulu ya, diterima di sepertiga, kasihkan kepada yang kerjanya, bagi-bagi. Kalau ada kerja ya di 5 orang bagi 5, kalau 4 orang bagi 4. Mau ke yatim piatu kah? Jadi di situ itu bukan mau ditunggangi, bukan, kata malaikat rokib dan atid itu bukan. Jadi mendorong ke kita di waktu kita nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Keikhlasannya mendorong. Contoh nih, motong sapi 1 untuk 7 orang ya, 7 orang 1. Tapi batinnya nggak ridho. Kalau dibeliin rumah lumayan 40 juta ya, ada 2 rumah. Atau belikan motor atau gimana, belikan itu mata. Nggak bakalan jadi amalan. Bukannya mendorong, menyiksa. Menyiksa ke kita. Soalnya bukan dagingnya, bukan tulangnya atau kulitnya yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasannya. Full ikhlas. Ada sepertiganya datang, terima, kasihkanlah kepada yang hak menerimanya. Anak kita mau beli aja lah 1 kilo 2 kilo pasar. Nah, selamat di situ kita di waktu nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, tadi kan Pak Haji diperlihatkan ya sosok hewan-hewan sapi yang tidak ada kepala, bahkan sebagian kakinya juga tidak ada. Itu kelanjutannya gimana Pak Haji? Dilihatin apa lagi setelah itu? Nah, sesudah itu udah gitu. Sekarang mau kemana? Yuk ini. Nah, di situ seperti ada apa? Seperti ada apa? Tanah yang muncul, ada muncul. Seperti ini ya. Pohon gitu, pohon tumbang ya, seperti tanah gitu yang muncul, pohon tumbang gitu, tumbang. Duduk di sini, duduk bertiga, duduk
sama dua malaikat. Iya, saya di tengah, digendeng sini, gendeng lagi sini, tengah. Capek, begini, begini, tenang. Kalau mau kayak ini mah, kalau mau kayak yang enak-enak mah, enak-enak tuh. Pas dilihat, wah di ujung, wah jauh benar berkilau itu tuh. Wah, Berkilau itu bintang-bintang atau apa Pak Haji? wah, kayak bangunan gedung gitu. Oh, wah, iya. berkilau, kayak berlian, Iya. jauh, setungtung dulu jauh aja. Itulah gambaran menuju surga gitu Pak Haji. Ya. Oh. Nah, saya pas lihat, tuh lihat ke kiri. Pas lihat ke kiri, ada ini, ada apa? Ada kali kok besar bener ini kali teh. Wah tuh, bener ini kali nih. Airnya itu bukan air, darah, nanah, timah lagi mendidih tuh. Lihat ke depan. Yang mana? Ke depan, lihat, jangan ke kanan, ke depan. Ini ke kiri, Pak. Ini tadinya ke kanan terus ke kiri. Nah, ke depan lihat. Pak, tadi gak ada apa-apa. Pas lihat ke depan, aduh. Ada jembatan. Nah, ini yang dinamakan jembatan Siratal Mustaqim. Jadi yang dilihat sama Pak Haji, jembatan Siratal Mustaqim itu selebar sepanjang apa Pak Haji? Wah, jauh. Nah, terus Pak Haji digini, yuk ke sana. Pas dekat nih. Nah, di sini nih. Haji di sini nih, berdiri nih. Bertiga berdiri nih. Kan ini kali besar nih. Kali besar nih. Berdiri, ini jembatan nih. Jembatan ke gedung-gedung ini. Jembatan. Itu rambut satu mah kebesaran dibagi 7 tuh, kekecilannya jembatan. Jembatan Siratal Mustaqim itu. Iya. Jadi satu rambut dibagi 7, Iya. itulah kecil-kecilnya gitu bagi 7. Kalau satu rambut kebesaran dibagi 7 tuh. Kecil. Yang satu. Yang satu lagi. Jalan. Mau ngikut. Begini aja. Yang dua nunggu di pinggir ini kali. Ya jalan, tapi ingat pada yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak 3 kali. Kayak segini enak. Jalan enak, nyampe kayak jalan. Pas ngelihat, tolong di bawah berdog. Ini pecah kepalanya, ini matanya keluar, pecah, ini tangannya plek kulitnya plek. Tolonglah, ini saudara kita saya. Loh, yuk mau ke sini, nggak bisa nolong. Cuma ya tolong mau digini juga nggak bisa. Jadi tergantung amal dan perbuatan. Orang yang